Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda sering mendengar kelenjar tiroid ya, atau biasanya disebutnya tiroid aja seperti itu. Nah ternyata tahukah Anda banyak sekali manfaat atau fungsi dari kelenjar tiroid yang ada di dalam tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah untuk mengatur suhu tubuh, denyut jantung gitu ya, sampai sistem metabolisme tubuh kita. Jadi memang peranannya ini menjadi sangat penting. Nah pertanyaannya, gimana kalau akhirnya kadar hormon si tiroid ini atau kelenjar tiroid ini bisa berlebih gitu ya, atau kekurangan, itu bisa jadi hipotiroid atau hipertiroid. Nah ini yang bisa berbahaya. Nah gimana sih cara mengenali kayaknya ada sesuatu yang salah nih, atau disebutnya kelainan pada kelenjar tiroid kita? Gimana cara melihatnya gitu ya, gimana cara taunya? Terus kalau udah ketahuan ada gangguan kelenjar, gimana cara mengatasinya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya kelainan kelenjar tiroid. Nah ngomong-ngomong tentang tiroid, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tiroid ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Mitos atau fakta nih, penderita gangguan tiroid harus punya rencana makan khusus. Nah kita tahu ya, ada beberapa macam penyakit yang harus punya jadwal diet atau jadwal makan atau pola makan atau porsi makan gitu ya, yang benar-benar ketat. Katakanlah seperti diabetes dan lain sebagainya. Nah begitupun dengan penyakit atau kelainan kelenjar tiroid. Kabarnya ketika seseorang sudah didiagnosis nih, diagnosisnya sudah tegak bahwa orang ini mengalami gangguan kelenjar tiroid, maka mereka harus punya rencana makan khusus. Jadi maksudnya rencana makan khusus adalah makannya itu nggak boleh sembarangan ya. Apa jenis makanannya, kandungannya apa, berapa porsinya, berapa kali sehari. Ini harus benar-benar terjadwal dengan baik atau ada menu khususnya. Nah apakah memang demikian orang yang mengalami gangguan kelenjar tiroid harus punya rencana makan khusus? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Penderita gangguan tiroid harus konsumsi suplemen yodium atau kelp. Nah ini dia. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit apapun ya, ada dua. Satu obat untuk pengobatan, kedua vitamin, suplemen atau multivitamin ya untuk perawatan seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang gangguan kelenjar tiroid, ini ada beberapa orang yang menyarankan bahwa harus mengonsumsi yodium tambahan ya, maksudnya yodium atau kelp. Nah apakah ini bisa membantu dalam artian untuk mengobati atau hanya untuk merawat, atau ada mungkin manfaat atau fungsi khusus dari beberapa suplemen ini terhadap penderita gangguan kelenjar tiroid? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya pemirsa ya. Nah ini dia, makan kale dan Brussels sprouts mengubah kadar tiroid. Nah ini dia ya, kalau kita ngomongin beberapa jenis makanan, ini menjadi sangat penting ya. Karena namanya makanan itu kan mengandung banyak sekali ya vitamin, mineral, dan gizi dan nutrisi dan lain sebagainya seperti itu ya. Untuk berbagai jenis penyakit tentunya. Nah kalau erat kaitannya dengan gangguan kelenjar tiroid, apakah memang membutuhkan beberapa jenis makanan yang tadi saya sebutkan untuk kemudian bisa merawat si gangguan kelenjar tiroid ini? Nanti akan kita bahas ya. Atau mungkin ada makanan yang lain, nanti kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Anda dapat mengatasi masalah tiroid tanpa obat. Nah ini dia. Seringkali kan kita berpikir gini, tiroid ini kan kadar hormon ya, sesuatu yang ada dalam tubuh kita, dan kadang-kadang kita berpikir bahwasanya tubuh ini bisa memproduksi gitu ya, entah itu kadar hormon tiroid atau yang lainnya. Nah terkadang orang berpikir nggak perlu pakai obat deh gitu ya, nggak perlu pakai yang kimia-kimiawi segala macam gitu ya. Maksudnya kayak bisa konsumsi makanan yang sehat atau pakai suplemen vitamin, jadi nggak perlu konsumsi obat untuk mengatasi gangguan kelenjar tiroid. Nanti kita bahas ya, perlu obat atau enggak. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Rendahnya kadar tiroid pada ibu hamil sebabkan gangguan kognitif pada janin. Nah memang kalau kita berbicara tentang ibu hamil, ini banyak banget ya tantangannya ya. Satu, memang bikin happy karena mau punya buah hati, tapi di satu sisi kayak aduh banyak banget nih yang do's and don'ts-nya ya kalau kita berbicara tentang ibu hamil. Nah salah satu gangguan kognitif yang bisa terjadi pada ibu janin adalah ketika katanya ya, nanti akan kita bahas ini mitos atau fakta, kekurangan kadar tiroid pada ibu hamil. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tiroid, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar tiroid. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Yudianti Pangestu SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Yudi, apa kabar dok? Pagi. Sehat ya dok ya? Salam sehat juga. Sehat terus ya, semoga kita semua sehat. Terhindar dari gangguan kelenjar tiroid ya dok ya, amin gitu ya. Mungkin resolusi tahun baru 2023 salah satunya sehat gitu ya, salah satunya sehat tiroid. Nah, sebelum kita membahas tentang gangguan atau kelainan kelenjar tiroid, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar tiroid ya dok ya. Yang pertama adalah penderita gangguan tiroid katanya harus punya rencana makan khusus. Kita tahu ya dok ya, ada beberapa jenis penyakit katakanlah seperti diabetes yang umum ya, maksudnya yang umum kita tahu bahwa oh kalau orang diabetes nggak boleh konsumsi banyak-banyak gula, konsumsi banyak karbo karena turunan karbo ternyata jadi gula dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau untuk kelenjar tiroid ini sendiri ketika orang didiagnosis ada gangguan pada tiroid atau kelenjar tiroidnya katanya harus punya rencana makan khusus, bener-bener yang kayak jenisnya, jumlahnya udah persis kayak diabetes mungkin ya, itu harus punya khusus rencana makan atau makan apa aja yang penting sehat sih dok? Itu mitos sih Pak. Oh jadi, mitos ya? Gitu. Untuk makanan sendiri nggak ada yang khusus untuk yang tiroid, jadi nggak ada jadwal khusus seperti diabetes gitu, cuma memang pola makan sehat. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak jenis makanan tertentu yang ketika dikonsumsi sama orang yang punya riwayat gangguan kelenjar tiroid tiba-tiba kayak memperburuk kondisinya gitu? Untuk kita bilang goitrogenik ya, jadi terutama untuk daerah-daerah endemik gitu, jadi ada makanan-makanan goitrogenik seperti misalnya kayak kale, kembang kol gitu, itu pun juga dimakan dalam jumlah yang besar dan dalam kondisi yang mentah, jadi itu yang mungkin akan mempengaruhi. Tapi untuk seperti yang kita makan sehari-hari nggak ada sih yang tidak boleh kol atau apa gitu, karena kan semuanya juga dimasak. Yang penting dimasak. Iya. Mateng, bersih ya dok ya. Oke ya, jadi ini mitos ya. Yang penting makanya sehat, tidak ada pantangan-pantangan khusus ya. Kedua dok, penderita gangguan tiroid harus konsumsi suplemen yodium atau KALP. Nah mungkin ini yang sering orang pikirin bahwa oh iya kalau ada gangguan tiroid berarti harus konsumsi suplemen tambahan nih gitu ya. Seperti yodium, KALP atau yang lain sebagainya. Sebenarnya mereka butuh itu atau enggak sih dok? Untuk yodium mungkin untuk orang yang hipotiroid ya, jadi untuk di daerah endemik memang dikasih untuk suplemen yodium seperti yang pemerintah lakukan. Cuma untuk hipertiroid yang biasa, yang kelainan lain itu kan hipertiroid ada tiroid itu macam-macam gitu. Untuk hipertiroid itu enggak sih, kita nggak perlu konsumsi harus yodium atau KALP itu. Berarti intinya mereka tidak butuh tambahan apapun? Tidak perlu tambahan apapun. Oh oke. Kecuali yang itu yang tadi di daerah endemis yang memang gangguan akibat kekurangan yodium memang perlu. Jadi memang dibutuhkan tambahan gitu. Tapi masih ada nggak sih dok di Indonesia kayak gitu yang masih? Ada. Masih ada? Masih ada. Jadi di daerah-daerah di pegunungan, daerah Jawa Tengah gitu, ya memang angkanya menurun ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya karena kan memang ada program pemerintah. Cuma itu prevalensinya masih di atas 5%, jadi masih memang harus diperhatikan sama pemerintah sih. Oke, itu berarti kekurangannya karena pola makan kekurangan yodium dari endemik dari daerahnya, karena memang ada daerah-daerah tertentu yang memang kadar dari tanah airnya itu memang kurang yodium, nah itu yang mempengaruhi. Berarti jadi selamanya akan kekurangan yodium dong dok? Nah itu makanya kan ada suplemen dari pemerintah itu memang dikasih untuk yodium. Karena kan akibat dari kekurangan yodiumnya itu ada retardasi mental, kecacatan, itu yang kita hindari. Oh oke. Ternyata masih ada ya? Masih ada, cuma mungkin karena kita di kota besar ya, jadi kita nggak ada, nggak berasa. Maksudnya kayak ini kan cerita last century banget ya, maksudnya kayak udah lama banget ternyata ya, masih ada juga. Iya, tapi lebih menurun dibandingkan. Tapi lebih menurun, tapi masih ada gitu ya. Kita doakan semoga segera tuntas lah ya dok ya. Maksudnya nggak perlu tambah-tambahan lagi ya, benar-benar alami dari alam gitu dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia kale dan Brussels sprouts. Ini katanya bisa mengubah kadar tiroid di dalam tubuh kita. Nah tadi dokter juga sempat mention kale juga tuh, gimana tuh? Bisa mengubah tapi dalam jumlah yang banyak. Kalau makannya seton makannya gitu. Banyak gitu kan, ada yang dia makan bisa 1 kilo per hari, 1 sampai 1,5 kilo per hari mungkin bisa ya. Jadi enggak yang kalau kita kan makan cuma jumlah sedikit itu enggak sih, tapi kalau memang dalam jumlah banyak dan dalam kondisi mentah itu mempengaruhi dari kadar tiroidnya. Jadi intinya
bisa, tapi dengan catatan udah Jumlah yang banyak banyak. banget, setiap hari porsinya banyak. Iya. Tapi kalau sesekali dan porsinya sedikit dan dimasak, aman lah ya. Oh, oke ya. Kita lanjut yang keempat ya, Dok ya. Nah, ini dia katanya bisa mengatasi masalah tiroid tanpa obat. Nah, gini, banyak kan orang-orang di dunia, saya di Indonesia lah gitu. Orang yang kayak anti banget sama obat gitu ya. Terus kita ketika ngomongin tiroid, salah satunya ya, ada orang-orang yang percaya bahwa saya anti obat gitu, nggak perlu obat ya, pokoknya makanan yang sehat aja gini-gini segala macam, nanti tiroidnya bisa kembali lebih baik dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kalau orang sudah diagnosisnya udah tegak bahwa oh ini ada gangguan kelenjar tiroid, maka harus pakai obat, atau ada yang bilang nggak perlu pakai obat juga nggak apa-apa? Gangguan tiroid kan macam-macam ya Pak. Jadi maksudnya ada dari dia cuma bentuknya aja, misalnya kayak kista tiroid itu mungkin nggak perlu kita pakai obat, jadi cuman kita atasi kistanya ya udah tanpa obat. Tapi kalau untuk memang ada gangguan fungsi seperti hipertiroid atau hipotiroid itu perlu obat. Gitu. Karena kalau tidak diobati ya efek jangka panjangnya itu yang komplikasinya yang kita takut. Oke. Jadi memang ada beberapa kasus tiroid yang memang bisa fungsinya yang bermasalah itu perlu obat. Oke, bisa tidak dengan obat, maksudnya kayak kista tadi ya, itu bisa diatasi dengan memecah ya, Dok. Dengan mengambil cairan kistanya gitu. Itu tanpa obat gitu kan. Tapi kalau untuk yang hipotiroid atau hipertiroid itu tetap harus pakai obat ya. Oke, jadi memang harus disesuaikan nih pemirsa dengan jenis dari gangguan tiroidnya seperti apa. Oke, Dok, kita yang terakhir ya. Rendahnya kadar tiroid pada ibu hamil katanya bisa menyebabkan gangguan kognitif pada janin. Kalau kita ngomongin ibu hamil tuh banyak banget ya, Dok. Maksudnya do's and don'ts-nya tuh banyak banget seperti itu. Nah, salah satunya yang menjadi concern kita sekarang adalah rendahnya kadar tiroid gitu pada ibu hamil bisa berpengaruh pada gangguan kognitif janin. Betul nggak, Dok? Benar. Oke. Iya, jadi itu kan yang tadi saya bilang di daerah endemik itu, makanya pemerintah ada program untuk mengatasi gangguan akibat kekurangan iodium itu karena untuk terutama untuk ibu-ibu hamil. Jadi jangan sampai bayi yang dilahirkan itu cacat atau retardasi mental. Karena itu kan hormon yang pengaruh untuk perkembangan dari otak si janin. Berarti kalau rendahnya kadar tiroid berarti terukur ya, Dok ya? Maksudnya kayak ibu hamil kan pasti mereka sering check up ke dokter segala macam, dokter kandungan lah ya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat nggak sih untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kelainan pada si janin? Mereka bisa nggak ngudur, kadar tiroidnya udah pas nih atau kurang atau gimana? Bisa dengan cek darah, Pak. Oh, oke. Jadi bisa ketahuan ya dengan cek darah seperti itu ya. Oke, sudah terjawab, Dok. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang kelainan tiroidnya seperti apa sih, apa yang harus dilakukan gitu ya, Dok ya, di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya kelainan kelenjar tiroid. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Yudianti Pangestu SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi. Tadi sedikit banyak kita udah bahas mitos fakta seputar tiroid. Nah, mungkin banyak yang juga masih bertanya-tanya ya, maksudnya kayak bahasanya kalau produk itu produk knowledge ya. Maksudnya kita belum tahu nih maksudnya tiroid itu apa gitu. Kan selama ini mungkin orang taunya itu kayak yang paling umum ya, Dok ya. Nanti dikoreksi kalau salah, gondongan lah, gondokan lah, segala macam tiroid segala macam. Itu untuk orang-orang yang awam gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak sih, Dok? Sebenarnya kelenjar tiroid itu apa? Posisinya di mana gitu? Jadi kelenjar tiroid itu gondok, jadi itu beda dengan gondong. Kalau gondong tuh parotis gitu. Jadi kalau tiroid itu dia adanya di leher bagian depan. Jadi kelenjar endokrin di leher bagian depan dia bentuknya seperti kupu-kupu. Jadi kalau misalnya ada pembesaran kelenjar tiroid itu kita bisa lihat dengan kalau kita posisi menelan itu dia ikut bergerak gitu. Jadi biarpun dia kecil itu dia fungsinya sangat penting buat badan kita. Oke, jadi posisinya ada di leher bagian depan ya. Jadi di bawah jakun kalau laki-laki. Di bawah jakun ya, kalau cowok di bawah jakun ya. Jadi bergerak kayak jakun berarti, Dok, dia bergerak gitu ya. Bukan di jakunnya ya. Iya, maksudnya kayak jakun dia bergerak juga gitu ya. Tapi kalau dia kelihatan membesar, itu dibedakan dengan yang lain, dia ikut bergerak pada saat menelan. Oke. Nah, sekarang posisinya di situ gitu ya.
Tapi kan kadang-kadang kita nggak ngelihat ya, maksudnya sampai orang terjadi gondokan ya dok ya. Gondokan kan akhirnya kelihatan tuh membengkak, ada berarti kan ada kelainan seperti itu. Nah kalau tidak terlihat, maksudnya kalau kita normal kayak gini kan memang nggak kelihatan seperti itu. Nah itu sebenarnya manfaatnya apa kelenjar tiroid ini gitu? Jadi kelenjar tiroid itu untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid itu fungsinya untuk mengatur metabolisme di seluruh tubuh kita. Jadi kalau misalnya hormon tiroidnya berlebih atau kurang, itu metabolisme di badan kita akan terganggu. Bisa hiper atau hipo. Nah, apa jadinya kalau akhirnya kadar hormon tiroidnya yang dihasilkan dari kelenjar tiroid ini berlebihan dan kekurangan? Kan memang kan harus standarnya segini nih, tiba-tiba dia kelebihan atau kekurangan. Apa yang terjadi dok? Nah kalau misalnya hiper, kelebihan, berarti kan metabolisme badan kita kan jadi berlebih ya. Jadi ada keluhannya ya dengan debar-debar, gemeter, tremor. Jadi nadi kita juga di atas 100 kalau pada saat kita istirahat. Gitu. Terus keringetan banyak, berat badan turun. Terus metabolisme yang lain yang kena mungkin ke pencernaan bisa diare. Gitu. Jadi gangguan menstruasi juga itu untuk hiper. Sedangkan kalau hipo itu kebalikannya. Jadi metabolismenya turun. Jadi kayak lesu, mudah ngantuk, malas ngapa-ngapain kayak orang depresi gitu. Terus konstipasi. Justru jadi malah kebalikannya, kebalik nih. Oh gitu. Dia nggak tahan dingin, kalau yang satu nggak tahan panas gitu. Oke. Nah, apa yang akhirnya menyebabkan seseorang itu bisa mengalami kelebihan atau kekurangan gitu kan? Kita tahu ya kelenjar tiroid itu di setiap manusia ini pasti ada semuanya kan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang akhirnya menyebabkan kok bisa jadi dua nih tadi ya, ada hipotiroid apa hipertiroid, yang mana dua kondisi ini tidak bagus sama sekali, nggak ada yang bagus gitu ya. Maksudnya harus yang balance kan seperti itu. Kondisi atau penyebab atau faktor risiko deh dok, apa yang akhirnya sering menyebabkan orang bisa mengalami hipo maupun hipertiroid gitu? Mungkin satu faktor genetik. Faktor genetik itu berperan penting juga untuk pada pasien-pasien yang tiroid. Terus autoimun, autoimun juga mempengaruhi dari tiroid. Kemudian adanya defisiensi yodium. Defisiensi yodium, jadi yodium itu kan berperan untuk pembentukan tiroid. Jadi orang yang kekurangan yodium seperti di daerah endemis itu menyebabkan hipotiroid. Gitu. Atau misalnya kelainan dari otak gitu kan, ada tumor atau apa, itu juga kan mempengaruhi dari si tiroidnya juga. Oke. Kita bahas dari yang pertama tadi, genetik. Genetik ini kan terkadang kalau kita ngomongin penyakit yang faktor risikonya genetik, kadang-kadang gimana ya? Maksudnya genetik, jadi orang berpikirnya mungkin kayak orang pikir diabetes, stroke segala macam genetik, maka otomatis anak keturunannya ke bawah akan mengalami. Nah kalau untuk gangguan kelenjar tiroid ini sendiri kan salah satu faktornya kan gangguan genetik nih dok. Maksudnya ketika memang orang tuanya mengalami gangguan pada kelenjar tiroidnya, kalau genetik ini mereka sebenarnya punya bibitnya juga atau kayak bisa diantisipasi dengan mungkin pola hidup yang sehat atau gimana supaya tidak bibitnya itu tidak bertumbuh jadi gangguan kelenjar tiroid gitu. Iya, karena kan sebenarnya penyakit itu kan ada dua ya, satu genetik, satu faktor lingkungan. Nah, genetik itu salah satunya tiroid itu memang ada. Ada faktor genetik yang itu tidak bisa kita ubah. Gitu kan, karena memang sudah ya. Iya, itu tidak bisa kita modifikasi. Jadi untuk orang-orang yang memang dari keluarganya itu ada gangguan tiroid, misalnya hipertiroid, jadi ada resiko untuk terjadi itu gitu. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan dari makanan, pola makan sehat sih. Jadi itu mengurangi resiko untuk terjadinya kelainan tiroid. Oke, ini berarti maksudnya kayak pola yang kedua, penyebab yang kedua, faktor risiko yang kedua itu dari lingkungan. Salah satunya adalah pola makan gitu ya. Makanya tadi ada seperti di daerah endemis yang kekurangan yodium, itu juga bisa dipengaruhi dari lingkungan atau pola makan berarti ya? Bisa. Nah, kalau selama ini mungkin kita berpikirnya gini dok, ketika kita ngomongin yodium, itu kan ini cerita zaman dulu ya dok. Maksudnya kita generasi 90-an itu selalu berpikir bahwa yodium itu garam gitu ya. Garam. Ya kan? Gitu. Jadi selalu berpikir yodium itu garam. Jadi kita selalu dibilangin sama orang tua, ayo makan garam yang banyak supaya nggak gondokan gitu ya, supaya yodiumnya terpenuhi. Sementara di satu sisi mungkin belakangan ini kita paham bahwa konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan hipertensi gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak, aduh jadi yang benar yang mana nih dok? Maksudnya kayak mungkin ini menjadi pertanyaan dari banyak orang ya, jutaan orang di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia berpikir bahwa di satu sisi kita butuh yodium, tapi di satu sisi orang takut hipertensi. Nah ini kan pertanyaan orang awam, boleh dijelaskan nggak dok?
Ya sebenarnya kan semuanya harus cukup ya. Jadi semuanya kan tidak berlebih gitu kan. Dan garam yang sekarang kita konsumsi itu kan udah beriodium. Jadi bukan tanpa iodium. Jadi ya harusnya sih untuk hipotiroid di daerah kota sih sudah enggak ya. Cuma di daerah-daerah endemik aja yang masih ada. Gitu sih Pak. Oke. Nah, ini dari faktor risiko karena genetik, karena iodium dan lain sebagainya. Nah, kalau ada nggak maksudnya kayak orang dengan jenis kelamin tertentu atau range usia tertentu, kan kita ngomongin ini erat kaitannya dengan metabolisme juga ya dok ya. Berarti kan tadi dokter menyebut ada pencernaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita tahu anak-anak ini kan sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Pun begitu dengan lansia nih. Lansia kan pasti karena proses degeneratif dong, pasti sistem metabolisme juga kan katanya menurun tuh karena seiring proses aging. Nah, ada nggak orang kategori entah itu dari jenis kelamin atau range usia yang akhirnya rentan mengalami gangguan kelenjar tiroid? Nah, untuk kelainan tiroid memang terutama ditemukan pada wanita. Mungkin 80% dibanding 80% pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Jadi memang dari data epidemiologinya seperti itu. Nah, untuk penyebab pastinya belum jelas gitu. Cuman mungkin ada juga yang dikaitkan dengan link dengan kromosom XX pada wanita karena berkaitan sama autoimun. Karena kan kebanyakan autoimun itu terutama pada wanita. Gitu. Cuma memang belum jelas ya karena berdasarkan dari penelitian epidemiologinya itu kebanyakan memang pada wanita. Gitu. Oke. Kebanyakan pada 80% ya dok ya, itu hampir 100%. Maksudnya banyak banget kalau dia 80%. Nah, kalau erat kaitannya dengan autoimun, ini kan satu kondisi juga ya, di mana ya pasti orang yang mengalami autoimun ini kondisinya kan pasti ya seperti itulah ya. Maksudnya kayak lumayan rentan juga mengalami seperti itu. Apalagi tadi juga dokter menyebut ada gangguan di otak ya kalau tidak salah ya, di sarafnya atau di otaknya gitu. Nah, ini berarti kondisi yang gini dok. Apakah kondisi-kondisi seperti autoimun, gangguan di otak dan lain sebagainya akhirnya bisa berpengaruh ke si gangguan kelenjar tiroid atau bisa berkebalikan juga? Awalnya tidak ada gangguan sama sekali dengan reaksi autoimunnya, dengan otaknya segala macam. Tiba-tiba karena mungkin faktor eksternal yang lingkungan, makanan dan lain sebagainya menyebabkan gangguan kelenjar tiroid dan akhirnya ngefek juga tuh malah ke bisa ke autoimun atau ke otak dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau autoimun ini kan jadi kayak Graves' disease, hipertiroid itu penyebabnya kan memang autoimun. Jadi kekebalan tubuh kita itu yang bentuk antibodi, jadi dia itu akan nyerang si kelenjar hipertiroidnya, jadi dia akan menghasilkan hormon tiroid yang berlebih gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kejadian dari si Graves' disease itu. Sementara yang otak itu biasanya sih penyakit-penyakit, misalnya kayak ada tumor, kanker gitu kan. Jadi dia itu menghasilkan, jadi kita bilang thyroid stimulating hormone. Nah itu yang mempengaruhi si kelenjar tiroid. Jadi memang ada masalah gitu, nggak ada hubungan sama autoimun kalau yang si otak. Oke, tapi untuk mereka-mereka yang punya masalah dengan let's say ya tadi ya reaksi autoimun ataupun otak atau beberapa penyakit yang lain yang mungkin bisa berisiko, tapi apakah semuanya bisa mengalami kegangguan kelenjar tiroid atau untuk apa ya certain cases, maksudnya kasus-kasus tertentu yang akhirnya bisa berujung pada gangguan kelenjar tiroid tuh? Maksudnya kalau autoimun? Ya, autoimun ataupun otak, maksudnya apakah orang yang mengalami kondisi ini akan berujung atau bisa mengalami gangguan kelenjar tiroid atau hanya pada kondisi-kondisi atau situasi tertentu gitu? Ya kan autoimun itu berbagai macam ya, banyak jenisnya gitu kan. Cuman kan kalau ini autoimunnya itu karena dia menyerang dari si kelenjar tiroidnya itu. Gitu, Graves' disease. Jadi bukan berarti semua autoimun nanti semuanya kena ke tiroid, enggak. Gitu. Jadi memang ada situasi tertentu. Oke, selain autoimun dan otak dok, maksudnya mungkin ada beberapa penyakit yang lain, mungkin skala prioritasnya tidak terlalu setinggi reaksi autoimun yang Graves ataupun yang otak seperti itu. Ada nggak penyakit-penyakit yang akhirnya bisa, ini nih penyakit-penyakit seperti ini yang sebenarnya sering kita temui di masyarakat kita yang akhirnya bisa berujung pada gangguan kelenjar tiroid? Sebenarnya kan kelainan tiroid itu harus kita bedain dulu nih, ya kan? Ada yang gangguan fungsi sama gangguan bentuk. Gitu. Jadi gangguan fungsi itu yang kita tadi bilang ada hipertiroid, ada hipotiroid. Sementara gangguan bentuk tuh yang bisa kita kelihatan tuh ada pembesaran kelenjar, gondok. Nah, pembesaran kelenjar itu juga kan ada yang dia bentuknya nodul kayak kita kelihatan gitu kan, benjolan atau dia yang difus. Jadi itu sih yang mesti kita bedakan dulu gitu kan, apakah ini gangguan fungsi atau gangguan dari
bentuknya itu. Kenapa akhirnya bisa jadi manifestasinya ke fungsi dan bentuk dong? Maksudnya kayak penyebabnya bisa berbeda atau gimana? Ya itu penyebabnya kalau misal kayak tadi yang Graves' disease gitu kan autoimun. Nah hipotiroid juga ada, kayak hipotiroid Hashimoto juga dia autoimun juga. Gitu. Dan hipotiroid juga yang selain autoimun juga kan kurang yodium juga bisa bikin hipotiroid. Oke. Nah sekarang kalau untuk mengetahui, nah mungkin selama ini yang kita tahu kan kayak gondokan yang tadi dokter sudah menyebut ya. Itu kan benar-benar kelihatan, orang pasti udah tahu, oh gondokan ini ada gangguan kelenjar pada tiroidnya seperti itu. Nah kalau untuk secara umum dok, mungkin nanti bisa dijelaskan satu persatu dari mana yang hipo, mana yang hiper gitu ya. Apa sih yang dirasakan ketika mulai mengalami? Apakah tadi dokter kan sempat menyebut juga kayak yang hipo itu lemes ya, kalau tidak salah hiper itu yang bisa jadi diare dan sebagainya, yang satunya konstipasi. Nah ada nggak sih maksudnya itu kan lumayan umum ya gitu, ada nggak yang lebih spesifik, yang khas banget bahwa ini ada menuju ke gangguan kelenjar tiroid? Kan mungkin orang nggak ngerti ya, maksudnya ini yang hipo atau yang hiper gitu. Ya mungkin kita harus aware aja untuk gejalanya ya. Jadi kalau misalnya hiper tuh ya gemeter, dia rasa cemas, debar-debar, terus berat badan turun biarpun dia makannya banyak. Gitu. Sementara kalau hipo ya kebalikannya, jadi biarpun makan sedikit tapi orang gemuk, bengkak, males gitu kan. Jadi tidur terus, cenderung ngantuk. Jadi memang harus diperiksa juga sih, kita kan semua gejala juga mirip ya, tapi ya kita harus ada aware ke sana. Berarti kalau kayak kecemasan, orang berdebar-debar, kan kadang-kadang orang berpikir itu kayak bukan penyakit fisik ya, maksudnya yang lebih ke psikosomatis ya. Jadi kayak nggak tahu sih, maksudnya kayak mereka akan berpikir ini psikisnya yang terganggu, yang nggak akan kepikiran bahwa mereka mengalami gangguan kelenjar tiroid ini sendiri. Tapi akhirnya kalau akhirnya diimbangi dengan tadi ya dok, berat badan turun. Berat badan turun gitu. Meskipun turunnya makan turun banyak. Drastis ya biasanya. Jadi kadang ke dokter tuh, dok kenapa ya berat badan saya tuh kok akhir-akhir ini turun gitu. Tapi ya kita mesti cari yang lainnya. Nah kalau memang kita udah mengarah ke sana ya mungkin perlu untuk pemeriksaan. Tapi ada rasa kayak sakit-sakit nyeri-nyerinya gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Karena nggak selalu itu hipertiroid itu harus ada membesar atau apa, cuman kadang dia fungsinya itu yang berlebih. Memang benar-benar jadi kayak kalau sakit apa kan nyeri kerasa ya dok ya langsung. Iya, nggak ada nyeri sih. Nggak ada nyeri sama, maksudnya kayak nggak ada nyeri ataupun linu atau apa lagi itu nggak ada ya? Nggak ada. Oh berarti benar-benar harus aware banget ya? Aware untuk metabolis kita yang meningkat. Jadi sadar kita keseringan diare atau keseringan konstipasi gitu ya, seringan lemes atau terlalu bertenaga, itu juga menjadi pertanyaan ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh lo sharing-sharing, tanya-tanya dengan dokter kita di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas bahaya kelainan kelenjar tiroid. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya curhat-curhat, tanya-tanya, sharing-sharing sama dokter kita di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Yudianti Pangestu SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, ini sebenarnya dari tadi masih ada agak kepikiran nih dok dengan penyakit gondokan. Kalau gondongan bukan ya, itu bukan masuk klasifikasi gangguan kelenjar tiroid, tapi gondokan gitu. Nah, gondokan itu kan tadi ada dua ya dok ya, maksudnya gangguan fungsi dan bentuk. Berarti kalau gondokan itu masuk ke bentuk? Iya. Tapi ada dampak ke fungsinya juga atau nggak, gimana tuh? Bisa iya, jadi gangguan bentuk itu bisa disertai dengan hipertiroid atau hipotiroid atau memang eutiroid, memang normal gitu. Jadi ya itu kita mesti membedakan ya. Jadi kan kalau gondokan itu yang bisa kita lihat ya mungkin dari pembesarannya itu, pembesaran dari tiroid. Kenapa akhirnya kayak ada yang gondokannya itu kayak kecil, tapi ada juga yang bisa gede gitu. Nah itu maksudnya apa yang menyebabkan bentuknya bisa ada yang kecil, besar? Maksudnya kayak yang besar apakah berarti kondisinya lebih buruk atau gimana tuh? Jadi kalau pembesaran tiroid misalnya kayak nodul. Jadi pembesaran tiroid itu kan ada dua ya. Jadi ada yang dia difus yang membesar semua, rata, atau dia ada bentuk nodul. Jadi benjolan. Nah si benjolan itu kita mesti bedakan jinak atau ganas gitu kan. Kalau memang jinak ya dia akan ukurannya seperti itu aja. Tapi kalau memang dia ganas, dia akan membesar dalam waktu cepat.
gitu. Oke. Jadi ya kita mesti lihat nih yang mana jenisnya. Oh, berarti kalau yang selama ini apa orang maksudnya ini tradisional banget ya. Apa sih bahasa Indonesia dikasih blau ya, nggak tahu bahasa Indonesia. Itu gondongan atau gondokan sih, Dok? Kita nggak pernah sih ya maksudnya kasih Maksudnya blau yang ya. selama ini kan orang tahunya gitu ya, orang awam kan seperti itu. Nah itu kan maksudnya bukan ngomongin blaunya sih, Dok. Maksudnya kayak itu kan gede tuh. Itu yang nodul atau yang maksudnya merata membesar gitu? Kita nggak pernah sih ya. Maksudnya ngasih blau itu mungkin yang awam tahu itu untuk gondongan ya, bukan gondokan ya. Oke, berarti beda ya kalau yang gondongan tuh yang di sini itu yang pakai blau ya. Iya. Nah kalau untuk yang tiroid ini yang gondokan itu, ya tadi kan ada dua, yang besarnya rata ya, sama yang nodul seperti itu. Nah kalau nodul harus dicari tahu nih ini apakah jinak ataupun ganas seperti itu. Nah kalau dari yang rata sendiri itu, apa yang akhirnya menyebabkan ini bisa ke rata, ini bisa ke nodul gitu? Nah kalau yang rata itu mungkin kalau kita temukan di daerah-daerah endemis gitu kan tuh daerah jadi karena dia kekurangan yodium. Itu hanya jadi karena kekurangan yodium? Enggak selalu karena kekurangan yodium, cuma karena kekurangan yodium itu bisa menyebabkan si kelenjar gondoknya itu berusaha untuk membesar gitu kan untuk mencukupi ini. Jadi itu yang bisa kita lihat. Berarti itu berlebih, hiper? Kekurangan. Oh justru itu kekurangan. Yang hipo. Atau yang hiper pun juga bisa. Pada hipertiroid juga bisa dia pembesaran yang rata. Gitu. Jadi ya ada dua jenis memang pembesaran itu. Bisa karena dari hiper juga bisa, hipo juga bisa. Oh, berarti kondisi hipo maupun hiper bisa jadi pembesaran ya? Jadi kalau misalnya pembesaran tiroid kita harus pastikan nih ini fungsinya gimana. Oh. Fungsinya itu hiper atau hipo atau memang normal gitu. Oh, oke. Jadi yang ditangkap kita adalah kalau berlebihan kan maksudnya produksinya karena berlebihannya menyebabkan benjolan. Ternyata enggak, hipo pun bisa. Hipo pun juga bisa. Oh, oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang nodul ini kan agak serem ya. Maksudnya lebih serem karena ini harus benar-benar dicari tahu nih bahwa ini jinak ataupun ganas gitu. Nah apa jadinya ketika ini jinak dan ganas? Maksudnya kalau ganas kan kita berpikirnya ini kayak semacam tumor kah menuju ke kanker atau gimana? Iya. Jadi kalau misalnya ada benjolan di tiroid gitu, kita kan harus di memastikan. Sekitar leher? Iya, jadi di tiroid. Jadi ada benjolan yang kita bisa lihat. Benjolannya itu yang saya bilang mungkin dia akan bergerak pada saat kita menelan. Nah itu tuh dari pembesaran itu kita mesti bedakan apakah memang dia jenisnya jinak atau ganas. Jadi kita bisa pastikan ya dari pemeriksaan dari USG bisa. Jadi dari USG itu bisa kita lihat dari gambarannya. Jadi ada kasnya lah untuk yang ganas kira-kira kemana. Cuma memang untuk kalau memang lebih pasti ya dengan biopsi. Tapi itu pun setelah dipastikan dengan pemeriksaan penunjang ya, dengan USG gitu, atau pemeriksaan lab. Itu biasanya benjolan sinodul ini dia sifatnya kayak langsung muncul atau dia bertahap dari kecil-kecil hingga ada agak sedikit membesar sih, Dok? Nah biasanya sih kan bertahap ya, cuman kan orang taunya itu setelah ada kelihatan. Biasanya yang kenalnya itu misal pasangannya atau temennya, kok di lehernya ada benjolan ya, karena kan kadang kita nggak ngerasa juga ada benjolan gitu kan, karena biasanya kan kalau kita kaca atau apa kan nggak kelihatan sampai ke leher gitu. Jadi biasanya sih ada tahapan untuk pembesarannya. Cuma biasanya orang udah tahu, oh ini saya udah ada benjolan, ditanya berapa lama, kadang pasien ya saya baru taunya mungkin sekitar seminggu 2 minggu gitu. Oke. Nah itu kan benjol. Kadang-kadang kita kan orang selalu ngomongin ya, ada bilang hati-hati ketika ada benjolan di tubuh kita gitu ya. Nah, kan di lehernya termasuk tubuh kita juga. Berarti maksudnya kayak orang kadang-kadang nggak aware, entah itu benjolan seperti kayak umumnya ya, ada di kanker payudara kan ada benjolan juga, di mana ada benjolan. Nah kalau untuk yang tiroid ini sendiri, dia benar-benar ada masalah gimana ya? Kerasa nggak sih bahwa ini, kan apalagi waktu menelan ya, maksudnya menelan kan, nah seperti itu kayak dia ada respon bergerak juga. Itu tidak menyebabkan rasa apapun? Tidak menyebabkan rasa apapun. Jadi tidak ada nyeri. Jadi cuma ada benjolan aja. Cuman kan kita yang harus aware juga kalau memang di keluarga itu ada riwayat keganasan, kanker tiroid. Nah itu yang kita takutkan ada genetik. Jadi itu juga harus hati-hati juga. Oke. Kalau yang jinak, Dok, nodul yang jinak ini berarti bisa hilang atau gimana tuh? Untuk nodul yang jinak ya biasanya kita observasi, jadi tidak selalu semua nodul itu kan harus operasi karena kan semua untuk tiroid sendiri kan juga banyak fungsinya ya. Jadi biasanya untuk yang nodul yang jinak ya tetap akan ukurannya seperti itu. Oke. Kan tidak harus melakukan tindakan operasi, berarti dia
itu tuh apa ya? Kayak dia liquid, maksudnya cairan atau dia solid atau gimana? Bisa berbentuk cairan yang kita bilang kista, atau dia bentuknya ya solid. Oh, gitu. Berarti kalau solid dia, kalau kista kan bisa pecah ya, maksudnya? Enggak bisa sih, pecah juga enggak ya, karena kan ada selaputnya ya. Iya. Maksudnya untuk itu perlu diangkat kah? Nah, kalau misal untuk kista ya, untuk pengangkatan ya untuk diambil cairan kistanya aja. Gitu. Makanya itu kita bisa bedakan dengan USG tiroid. Oh, gitu. Ketahuan ya. Jadi gambarannya itu seperti apa? Apakah ini yang cairan atau dia yang nodul, yang padat? Gitu. Dan gambaran padat pun juga kita bisa lihat nih kira-kira ke arah yang jinak atau ke arah yang ganas. Ada gambaran lah. Oke. Sebelum kita bahas yang jinak, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, Dok ya. Karena kita udah bahas yang jinak, kita bahas yang ganasnya. Ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan, Dok, sebentar ya. Ini dari Pak Surya. Dok, kalau yang bengkak di leher itu gondok atau gondongan? Oh, ini udah kita bahas ya. Apakah itu karena gangguan tiroid? Apakah benar harus makan garam? Nah, ini juga. Apakah benar katanya bisa diobati dengan blau? Terima kasih udah kita bahas nih. Gimana nih, Dok? Jadi pembesaran leher itu ada. Kita mesti di mana gitu kan. Jadi kalau mungkin karena ini orang ngomongnya ini kalau menyatu dengan leher kali ya, Dok. Nah, ya? kalau misalnya gondongan tuh ini parotis. Jadi di sini. Tidak ada kaitannya dengan tiroid? Nggak ada hubungan sama tiroid. Kalau tiroid itu benar-benar di leher bagian depan. Gitu. Jadi yang di bawah jakun. Nah, untuk yang blau itu kita dari sisi medis sih. Untuk nggak parotis ya? Juga nggak ada sih. Blau itu untuk apa sih dulu? Kayaknya untuk pakaian ya kayaknya ya. Untuk nyuci biar pakaian seragam yang putih jadi biru semua gitu ya. Itu zaman bala, nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Ya, semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Surya. Nah, oke. Nah, kalau kita lanjut ke yang tadi yang jinak. Nah, kalau yang ganas ini kan sesuatu yang sangat mengerikan ya, sehingga akhirnya kayak bisa berujung pada kanker. Di kondisi atau sudah berapa lama, kan kadang-kadang ya masalah aksesibilitas sudah kayak kita tidak bisa pungkiri untuk teman-teman ya kayak darah endemis kan kurang yodium itu ternyata masih ada gitu. Apalagi untuk kasus yang orang ternyata ada benjolan dan mereka nggak aware bahwa ya mungkin biasa gitu kan. Mungkin gondokan biasa, orang berpikirnya kan seperti itu. Nah, ada nggak sih di kondisi atau sudah berapa lama benjolan nodul itu muncul sehingga akhirnya bisa menyebabkan kanker? Atau tidak hanya durasinya, tapi penyebabnya akhirnya menyebabkan itu jadi ganas gitu? Jadi kalau memang udah benjolan itu dari kecil pun kalau memang udah ganas ya dia ganas gitu. Cuman dia memang akan membesar itu lebih cepat gitu kan. Jadi bukan berarti yang tadinya jinak akan berubah jadi ganas. Jadi memang dari awalnya itu memang sudah ganas. Makanya kita yang awal itu kita memang harus membedakan apakah ini si nodulnya itu jinak atau ganas gitu. Jadi kita butuh pemeriksaan. Jadi kalau misalnya memang ada benjolan apakah kita perlu kayak biopsi jarum halus gitu kan untuk memastikan dia ganas. Kalau memang ternyata ganas kan kelenjar tiroidnya memang harus diangkat semua. Gitu. Oke. Berarti kalau ganas selain satu-satunya harus diangkat atau harus gimana? Diangkat. Harus diangkat, kemudian selanjutnya ya harus ada suplemen untuk tiroid karena kan hormon tiroidnya sudah tidak ada. Gitu. Jadi seumur hidup ya harus minum hormon tiroid. Berarti kalau hormon tiroidnya diangkat itu gimana? Maksudnya orang bisa hidup tanpa itu atau? Bisa, tapi ya dengan suplemen. Seumur hidup? Seumur hidup. Ya. Itu berarti dalam bentuk suplemen ya? Maksudnya kayak ada nggak beberapa dalam bentuk makan? obat. Dalam bentuk obat. Jadi memang harus konsumsi untuk hormon tiroid untuk menggantikan si hormon tiroid yang sudah tidak ada dan sekalian untuk supaya dia nggak kambuh lagi gitu loh. Si kanker tiroidnya. Jadi berarti untuk supres. Ada kemungkinan ya? Maksudnya kayak kalau lupa minum, telat minum atau apalah akhirnya bisa muncul lagi atau gimana? Bisa. Kanker itu kan resiko untuk relapse-nya tetap ada ya, Pak. Oke. Berarti kalau untuk yang jinak dan yang ganas, kalau ganas diangkat dengan konsekuensi harus konsumsi obat. Seumur hidup. Oke. Tapi kalau akhirnya ada nggak sih, maksudnya kan ada ya, nauzubillah sih, maksudnya ketika ada satu orang yang punya satu penyakit komorbid tertentu di luar kelenjar tiroid gitu ya, dengan sistem metabolisme juga ya, maksudnya ya kayak diabetes juga kan pasti ada kaitannya dengan metabolisme. Itu nggak apa-apa dok, maksudnya kayak dengan obat tiroid, dengan konsumsi obat-obat dari penyakit yang lain nggak masalah? Nggak masalah, kan beda. Itu kan hormonnya.
Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen terakhir kita akan membahas apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya gangguan kelenjar tiroid ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya kelainan kelenjar tiroid yang ternyata fungsinya banyak dalam tubuh kita dan harus benar hati-hati ya. Jadi kayak kalau tadi Dokter Ridwi sempat menyampaikan ada benjolan-benjolan, harus diwaspadai, jangan tunggu sampai nanti-nanti, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Yudianti Pangestu SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sebelum kita bahas tips, ada pertanyaan yang masih ngeganjel nih. Maksudnya ketika tadi kan diangkat ya, kalau yang ganas diangkat seperti itu. Nah, pasca operasi pengangkatan, tindakan pengangkatan itu maksudnya selain konsumsi obat untuk tiroidnya gitu ya, dan seumur hidup tadi gitu ya. Ada nggak sih maksudnya kan kalau kita ngomongin kanker itu kan berarti kayak masih ada sel-sel kanker yang kalau ngomongin kanker biasanya kan katanya selnya udah nyebar meskipun titik angkatnya di leher katakanlah. Tapi mungkin dia udah nyebar karena kita ngomongin sistem metabolisme dan itu pasti seluruh tubuh gimana tuh dok? Jadi kalau untuk yang kanker tiroid sendiri kan tadi setelah diangkat semua ya seluruh kelenjar tiroidnya, kemudian dilakukan radionuklir, jadi radioablasi. Jadi untuk sisa-sisanya untuk itu jadi radioablasi ya udah setelah itu untuk hormon tiroid tetap diminum seumur hidup gitu. Jadi kan kita sebelum itu pun juga kita harus pastikan kan apakah ini udah ada penyebaran atau belum gitu kan. Itu bisa diketahui. Tapi kalau bukannya kalau kita ngomongin kanker udah pasti nyebar ya dok? Enggak selalu. Oh gitu. Kan ada stadium-stadiumnya ya. Jadi masih yang ada yang memang ada di hormon tiroidnya, di tiroidnya aja atau udah di tempat lain. Berarti kalaupun akhirnya let's say ya nauzubillah ya maksudnya udah nyebar di stadium berapa? 3 ya mungkin ya, atau itu kan udah parah gitu ya. Nah itu masih nggak kerasa juga apapun? Nggak kerasa orangnya. Itu ya pasti ada penurunan berat badan ya biasanya ya kalau misalnya udah ada kanker ya. Jadi kan sempat berat badan turun biarpun selain ada benjolan sama tergantung dari penyebarannya sudah di mana. Misal kalau misalnya di paru ya pasti ada sesek gitu, di hati ya kuning gitu. Tergantung dari masing-masing kondisinya sih. Di mana gitu ya. Oh berarti dia bisa bermanifestasi atau menyebabkan komplikasi juga ya karena bisa. Tergantung si sel kanker dari si tiroidnya bahasanya nyamber kemana gitu ya? Iya. Oh oke. Nah kalau yang menarik juga adalah ketika dokter tadi menyebutkan oke lah katakanlah ganas ya diangkat dengan konsumsi obat tiroid seumur hidup. Nah kalau anak-anak dok gimana? Maksudnya kayak anak-anak kan bahasanya apa ya, harapan hidupnya itu masih panjang, masih lama gitu. Itu juga berarti harus minum seumur hidup, mengganggu tumbuh kembangnya enggak? Ya terutama untuk kanker tiroid itu kan terutama pada orang-orang yang sudah tua ya. Tapi ada juga yang masih muda, yang masih umur 30 tahun gitu kan. Ya tetap harus minum hormon tiroid seumur hidup. Karena kalau malah tidak diminum itu malah jadi hipotiroid, jadi perkembangannya terganggu. Terus metabolismenya terganggu, itu sama aja ganggu fungsi tubuh kita juga. Gitu. Jadi itu adalah untuk menggantikan hormon tiroidnya yang sudah tidak ada. Gitu karena sudah operasi. Kalau di masa kayak remaja ketika mereka kayak pubertas segala macam bisa keganggu juga nggak sih? Ada hubungan? Maksudnya keganggu itu memang harus hormon itu diperlukan gitu untuk supaya hormonnya normal di dalam tubuh. Oh, penyeimbangnya ya? Karena kan udah nggak ada, karena udah operasi. Udah diangkat. Oke dok, sekarang kita ke tipsnya. Ini yang mungkin jadi panduan banyak orang. Yodium. Nah yodium itu maksudnya peranan besar dalam tubuh terutama untuk tiroid gimana sih dok? Maksudnya kayak semua garam itu mengandung yodium atau ada bilang garam dapur lah, garam ini lah, garam ini segala macam gimana tuh? Nah kita di Indonesia kan sudah ada. Jadi masa yodium garamnya itu sudah terfortifikasi yodium dari pemerintah. Jadi memang garam beryodium gitu dari pemerintah. Jadi sudah ada tulisannya itu sudah ya? garam beryodium. Oke. Jadi karena kan waktu itu kan angka gangguan akibat kekurangan yodium di Indonesia kan tinggi. Jadi pemerintah sudah ada garam beryodium. Oke. Meskipun jadi kalau kayak di daerah endemis tadi ya, itu ketika dikasih konsumsi garam yang beryodium harusnya bisa tertangani dong. Bisa. Kalau di daerah endemis perlu ada pemerintah ada kayak kapsul minyak yodium. Jadi memang ada tambahan selain dari si garam
beriodiumnya itu. Oh, tidak hanya bisa diandalin dari iodiumnya, dari garamnya? Garamnya enggak. Jadi memang ada tambahan untuk meningkatkan si kadar Karena iodium yang masih- benar-benar rendah. Karena masih kurang banget ya dok ya? Oke, berarti iodium tidak hanya, maksudnya kayak kita yang di kota tidak hanya dari garam beriodium aja ya dok? Kalau kita mungkin di kota banyak ya makanan-makanan yang sudah semuanya iodium tuh kayak rumput laut lah, terus garam juga kan kita di sini juga gampang ya. Jadi untuk kekurangan iodium karena kekurangan iodium dari makanan sepertinya sih enggak ya. Oke. Setelah iodium itu ada orang ngomongin produk yang mengandung fluoride. Itu ada hubungan nggak sih dok dengan tiroid? Fluoride itu dia itu mengganggu dari pembentukan dari si hormon tiroidnya, tapi itu mungkin dalam jumlah yang banyak. Maksudnya konsumsi masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang banyak? Dalam jumlah yang banyak. Cuman ya saya nggak tahu ya untuk penelitiannya seperti apa ya. Maksudnya ketika konsumsinya lebih banyak, otomatis akan mengganggu? Akan mengganggu si pembentukan dari tiroidnya. Oh, oke. Tapi itu dalam jumlah yang banyak dan durasi yang lama pasti kan ya dok ya? Tidak hanya yang kayak ya remeh-temeh sedikit-sedikit akhirnya mengganggu hormon tiroid dan akhirnya bisa menyebabkan gangguan kelenjar pada tiroidnya. Itu nggak akan berpengaruh sesignifikan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Yudi. Hari ini sebenarnya banyak yang kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih dok. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama untuk ya kita doakan di daerah endemis ya yang iodiumnya kurang sehingga nanti akhirnya bisa nol lah ya dok ya, seperti itu. Terima kasih dok. Semoga kita diberkahi terus, sehat terus di tahun 2023 ini, tidak lagi ada kelenjar tiroid yang mengalami gangguan gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Yudi, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya Pada Hospital Tangerang dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Yudi. Semoga bermanfaat ya. Sarah Damalia pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.